warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Kuat Ridhoni, SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Impres 1 Sumber Mulia, Kecamatan Simbang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 P1 LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu tahun 2024 dengan NIM 241700124. Pada hari ini Kamis 17 Oktober tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Impres 1 Sumber Mulia pada kelas 4 dengan materi pembelajaran menyambut usia balik. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Kita semangat ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan atau memulai kegiatan kita, mari ketua kelas untuk memimpin doa bersama teman-teman. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Terima kasih ketua ya sudah memimpin doa, dan teman-teman sekalian terima kasih sudah berdoa bersama-sama. Baik, selanjutnya kami minta ini semuanya hadir. Hadir semua. Baik, Pak Guru absen dulu ya. Tolong didengarkan dan diperhatikan. Ahmad Faris Hamzah, Adida Kansa Marani, Adida Oktaviani, Agi Lestari. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional ya. Baik, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, sama-sama yuk berdiri. Tepuk tangan ya, jangan lupa supaya lebih semangat dalam menyanyi nasional. Baik, teman sekalian sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sudah sarapan Pak belum ini? Sudah. Sudah ya? Ada? Sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Kalian, sebelum kita belajar untuk belajar hari ini itu tentang pendidikan agama Islam, maka Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini.
tujuan pelajaran kita hari ini adalah memahami konsep balik dan kewajiban yang menyertai. Jadi kalau kita akan belajar tentang konsep balik, ya, kalau itu dalam arti kita kemudian setelah itu kewajibannya yang menyertai dalam kebalikan itu apa, ya. Dan kemudian selanjutnya tentang KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, ya, itu merupakan anakan dari tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama kita akan memahami pengertian balik menurut ilmu BK, ya. Yang kedua kita akan pelajari pengertian ilmu tentang usia balik tentang biologi menurut ilmu biologi. Yang ketiga kita akan memahami bahwa kewajiban setelah balik itu apa, ya. Itu salah satu KKTP yang akan kita pelajari. Ada tiga poin. Selanjutnya, sebelum kita belajar, pernah nggak sih kalian mendengar namanya orang dewasa? Pernah, ya? Dewasa itu bagaimana? Orang yang apa tadi? Besar. Suaranya yang bagus dong, kayak jelas, supaya bagus dengar, ya. Apa? Ya? Suaranya besar. Apa lagi? Suaranya besar apa lagi? Tinggi, apa lagi? Ramah, ya. Tapi itu jadi yang bentuk besar tinggi salah satu bentuk perkembangan dalam balik, ya. Baik. Wah, kalian perhatikan. Ini adalah orang yang anak-anak atau orang dewasa ini. Jadi yang anak ini itu tandanya berarti dia dewasa atau anak-anak? Baik. Jadi ini adalah masa anak, kan? Kalau sudah balik dewasa apa anak-anak? Dewasa. Baik, ini berarti sudah balik atau belum? Belum. Baiklah. Selanjutnya, pernah bermain begini, ya? Pernah bermain, ya? Baik, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang usia balik atau dewasa. Perhatikan, ya. Perhatikan, ayo baris. Baik, selanjutnya memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertai, ya. Apa itu taklif? Taklif itu suatu keharusan, ya, wajib, ya. Jadi ini adalah merupakan tujuan dari pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertai. Maksudnya menyertai itu setelah balik nanti punya kewajiban. Nah, sekarang kita akan yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu BK. Yang kedua menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang selanjutnya menjelaskan kewajiban setelah balik. Jadi ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yaitu dengan tujuan pembelajaran. 3 poin ini apa sih sebenarnya? Nah, lihat, itu apa? Dibaca yuk. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Itu KKTP. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan kewajiban dalam syariat agama tentang usia balik. Apa itu balik? Nah, kita sudah mulai belajar tentang pengertian balik, ya. Apa itu balik? Menunjukkan merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Sampai situ dulu, ya. Jadi balik menurut istilah Islam, hukum Islam, bahwa seseorang yang mencapai kedewasaan. Dewasa dalam arti itu wajib sudah melaksanakan kewajiban dalam agama, ya. Kemudian balik diambil dari bahasa Arab, ya, yang artinya usia seseorang masuk pada tahapan dewasa atau tahapan kedewasaan. Perhatikan depan.
Nah, ini merupakan tentang gambaran balik ya. Ini ada percakapan antara si Ahmad ya, si Tengku dengan kakaknya ya, yang sedang kakaknya mengajak untuk sholat berjamaah. Gimana di masjid ya, tapi si Tengku mengatakan bahwa katanya dia masih anak-anak, belum dewasa. Kakaknya sudah SMA itu yang dewasa gitu ya, katanya begitu. Kakaknya mengatakan bahwa pendewasa seseorang bukan berarti dari kelasnya atau sekolahnya ya, tapi dilihat dari usianya. Baik, lanjut. Nah, ini merupakan gambaran usia balik, gambaran kecil ya. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu ini sesuai dengan KTP kita tadi ya, tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila sudah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki ya. Itu yang pertama, 15 tahun. Rata-rata nanti laki-laki akan mencapai usia balik itu pas sudah 15 tahunnya, itu kelas 3 SMP ya, SMP. Kemudian yang berikutnya telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi atau datang bulan ya bagi perempuan ya. Jadi ada perbedaan, laki-laki umurnya kurang lebihnya 15 tahun, perempuan kurang lebihnya mulai dari 9 tahun. Jelas? Sampai sini jelas? Ya. Baik, selanjutnya ada selanjutnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini sebenarnya tujuan kita tadi belajar ya, bahwa yang pertama ilmu fikih, yang kedua tentang ilmu biologi. Sekarang kita perhatikan untuk perempuan duluan. Kalau tadi laki-laki duluan, sekarang perempuan duluan. Perempuan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Ya, gitu. Baik. Sekarang untuk yang laki-laki ya, apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki? Yang pertama, mengalami mimpi basah. Perhatikan ya. Yang kedua, tumbuh jakun tuh di sini nih, di leher ini ada menonjol kayak tulang keluar, tapi keluar tulangnya, cuma gambarnya ya, tulangnya tuh di sini kelihatan, tapi sebenarnya bukan, itu adalah tulang jakun namanya ya. Kemudian yang berikutnya, suara semakin berat. Kalau perempuan tadi semakin indah suaranya, ini kebalikannya, laki-laki semakin berat, itu suaranya makin besar. Yang sebutannya jadi gitu ya. Nah, selanjutnya tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu. Jadi untuk rambut atau bulu itu hampir sama dengan perempuan ya. Baik, itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jelas ya sampai sini ya? Jelas. Selanjutnya kita lihat berikutnya lagi. Nah, setelah masuk balik melalui tanda-tandanya tadi, baik menurut ilmu fikih ataupun ilmu biologi, maka apabila laki-laki sudah mengalami mimpi basah, perempuan mengalami menstruasi. Kalau laki-laki biasanya kan bisa 1 kali mandi setelah mengalami mimpi basah, boleh langsung mandi wajib ya. Itu mandi wajibnya sekarang ini. Kalau perempuan biasanya 1 minggu atau sekitar 7 hari atau 8 hari ya. Jadi apa sih mandi wajib itu? Nah, perhatikan. Mandi wajib atau mandi besar adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata
dengan berniat di dalam hati. Boleh niatnya di dalam hati, boleh sebutkan, tapi tetap baru dalam hati meniatnya ya, berniatnya. Kemudian atau pengertian mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh tubuh atau badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besar itu contohnya kayak mimpi basah dan juga menstruasi atau datang bulan, itu adalah contoh hadas besar ya. Itu tidak boleh sekedar wudhu, tapi harus mandi besar. Kalau cuma wudhu nggak bisa ya, tetap masih nggak ada hadas besarnya. Baik. Yang pertama, cara mandi wajibnya ini sudah disebutkan ya. Niatnya cukup begini saja boleh ya, nggak usah terlalu banyak. Nawaitu husla li rafa'il hadatil akbari lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Tapi apabila ditambahi, apabila ada yang haid ya, boleh ditambahi nawaitu husla li rafa'il hadatil akbari minal haidi lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Paham ya? Laki-laki yang cukup yang pertama aja ya. Husla li rafa'il hadatil akbari lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala saja ya. Selanjutnya yang pertama adalah mencuci telapak tangan. Jadi sebelum mandi cuci telapak tangannya dicuci. Selanjutnya ada mencuci alat kelamin dengan tangan. Jadi kalau alat kelamin kita itu mencucinya dengan tangan kiri ya, jangan tangan kanan ya. Usahakan kita harus menggunakan tangan kiri, kecuali tangan kirinya kenapa-napa, misalnya luka atau apa, ya kalau memang tidak bisa kena air boleh lah ya. Tapi kalau selama tangan kirinya bagus, normal, sehat, maka gunakan tangan kiri. Selanjutnya mencuci, berwudu sempurna. Sebelum mandi wajib berwudu dulu seperti orang mau sholat. Paham ya? Selanjutnya menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Airnya air yang suci ya, bersih dan suci itu berbeda. Jadi baik, kalau suci pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Nah, setelah kita misalnya mengalami hadas besar kayak menstruasi ataupun mimpi basah, apa sih larangan yang harus kita hindari? Larangan yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama, tidak boleh kalau belum bersih tidak boleh sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja tidak boleh. Jangankan Al-Qurannya lagi, sedangkan Quran yang robek saja tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh puasa. Puasa wajib. Ketika berpuasa, kalau kita dalam kondisi halangan, tidak boleh puasa ya. Terus kemudian kalau laki-laki, posisi pas puasa tiba-tiba mimpi basah. Pas lagi puasa Ramadan ya, kok mimpi basah? Yang penting itu bukan sengaja mimpi, asli mimpi dalam tidurnya, itu tidak batal ya. Boleh setelah itu mandi ya. Jelas ini laki-laki? Jelas laki-lakinya? Oh, baik ya. Jadi yang ada tambahan lagi, yang berikutnya tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kalau lagi halangan ataupun lagi habis mimpi basah, jangan di masjid ya, tidak boleh ya, haram ya, hukumnya nanti dosa kita ya. Selanjutnya kalau kita mungkin di tanah di Mekah, tidak boleh melakukan ibadah haji kayak ya sholat tentunya tidak boleh, kayak kita mau tawaf gitu ya, tidak boleh. Jadi ya, tidak boleh juga memotong kuku ya. Kukunya tidak boleh dipotong kalau belum bersih, belum suci badannya ya. Tidak boleh potong rambut, potong kuku tidak boleh ya. Jelas? Ini yang tidak tercatat di sini ya. Ini ada kata mukallaf. Dalam Islam, dalam ilmu fikih ada istilah namanya mukallaf. Mukallaf itu apa sih artinya? Mukallaf itu sama dengan balik atau dewasa ya. Jadi kalau bilang dewasa, jelas di sini? Jelas semuanya tidak nih? Jelas. Lagi, perhatikan. Nah,
setelah kita mengalami tanda-tanda usia balik seperti datang bulan atau menstruasi dan juga mimpi basah, maka kita punya kewajiban, ya. Apa sih kewajiban? Yang pertama adalah kita wajib sholat fardu. Sholat fardu itu apa sih? Sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jelas ya? Selanjutnya ada namanya puasa Ramadan. Tadi sudah Pak Guru sampaikan. Yang ketiga, harus berbakti kepada kedua orang tua. Wajib hukumnya. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah. Kalau tidak paham, mungkin ada yang mau bertanya. Ayo. Ya, silakan, Pak. Bertanya. Ya. Tambah keras suaranya tuh biar Pak Guru dengar. Guru, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau ada perempuan yang sedang menstruasi atau datang bulan, bolehkah datang ke acara pengajian Pak Guru? Ada teman-teman yang mau jawab? Bisa jawab, silakan berdiri. Ya, berdiri. Silakan duduk kembali, nanti didengarkan ya jawabannya. Ayo. Jangan lama di dalam masjid. Baik ya, silakan duduk. Terima kasih ya, Ilva dan Farid. Terima kasih sudah bertanya dan menjawab ya. Baik, Pak Guru perjelas lagi. Pertanyaan dari Ilva bahwa bolehkah kalau ada perempuan yang datang bulan atau menstruasi ingin datang ke pengajian, ya? Dijawab sama Faris, katanya boleh, yang penting jangan lama-lama berdiam di dalam masjid. Maksudnya bukan tidak boleh berlama-lama, tapi tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Karena apa? Kan biasanya pengajian ada tendanya kan di luar ya. Itu boleh datang ke pengajiannya, nggak masalah. Yang penting jangan berdiam diri di dalam masjid ketika datang bulan atau sedang bermenstruasi. Lanjutnya ada lagi yang bertanya? Oh ya, silakan berdiri. Suaranya bagus ya, keras. Pak Guru, Ya? saya mau bertanya. Iya. Kalau misalnya ada laki-laki atau anak laki-laki yang sedang mengalami mimpi basah, Iya. apakah harus cepat-cepat mandi? Oh, harus cepat mandi. Nah, lagi-lagi coba ada yang bisa jawab ini. Oh, jawab nih. Siap, Bintang, silakan Bintang. Suaranya bagusnya Bintang ya, biar teman-teman semuanya dengar. Ayo. Apalagi suaranya? Menurut saya, kalau ada laki-laki atau anak laki-laki yang mengalami mimpi basah, boleh langsung mandi dan boleh nanti. Itu jawabannya. Ada lagi? Tidak? Tidak jawaban lagi? Oh, silakan duduk kembali. Baik. Jadi tadi pertanyaannya, jika ada laki-laki atau anak laki-laki yang mengalami mimpi basah, apakah boleh langsung mandi atau nanti ya? Nah, jadi dijawab sama Bintang, itu boleh langsung mandi atau nanti ya. Jadi maksudnya begini, misalnya kok belum sempat mandi sekarang, tapi kalau nanti sudah waktunya sholat, cepet-cepet mandi ya. Karena kalau laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki mimpi basah itu bisa langsung mandi, sedangkan perempuan itu butuh waktu ya biasanya satu minggu atau 1 pekan ya, 1 pekan. Itu bedanya laki-laki ya. Jadi harus cepat mandi, jangan sampai nanti sudah waktunya sholat, masuk waktu sholat, akhirnya apa? Akhirnya sholatnya ditinggalkan ya, begitu. Sudah jelas ya? Kira-kira jelas ya? Saudari Amelia ya, paham ya? Sudah? Baik, teman-teman paham yang lain? Baik, untuk itu kalau sudah paham, Pak Guru ucapkan sekian dan terima kasih untuk materi yang Pak Guru sampaikan ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok ya, membagi kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Ayo. Semua perhatikan. Jadi setelah kita tadi memberikan materi, Pak Guru akan memberikan RKPD sebagai bentuk kalian bekerja kelompok. Nah, ya jangan lupa bekerja sama dengan baik ya.
Kemudian kalian boleh mencari informasi di dalam buku pelajaran agama Islam ataupun melalui internet, ya. Baik, kalian ada laptop atau Chromebook sudah pada kalian, nanti kalian bisa gunakan untuk mencari informasi tentang LKPD yang akan Pak Guru bagikan, ya. Baik, kelompok 1. Oke, sudah ya, silakan. Dari LKPD yang sudah Pak Guru berikan, silakan kalian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Di situ ada permasalahan yang harus kalian pecahkan, ya. Dari kisah yang sudah Pak Guru sampaikan itu ada permasalahan yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Waktunya untuk apa? Presentasi. Baiklah, presentasinya kita mulai dari kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Presentasi tentang haid. Apa itu menstruasi? Haid atau menstruasi adalah kondisi berupa keluarnya darah dari vagina yang terjadi setiap bulan. Menstruasi adalah proses normal dari orang reproduksi wanita yang biasanya dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung hingga memasuki masa menopause. Menopause, ya. Nah, itulah. Teman sampaikan. Yuk. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sekarang berikutnya yang kelompok 2. Ya, teman-teman diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kami dari
tepuk tangan Bapak sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Silakan. Silakan teman-teman ya. Ibasa merupakan peristiwa ejakulasi, pengeluaran air mani pada saat tidur Jangan ditutupi, jaga kamera. karena testis dan salurannya terisi penuh sperma. Maka anak sudah memasuki usia balik karena sudah mengalami mimpi basah. Demikianlah hasil diskusi kami yaitu kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baik, teman sekalian, itulah tadi ya, kalian sudah presentasi. Terima kasih sudah bersedia untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Baik, semuanya kalian sudah paham ya? Sudah paham tentang materi penyambut usia balik, dan nanti jika kalian sudah mengalami yang perempuan menstruasi, yang laki-laki mimpi basah, harus sudah siap-siap melaksanakan perintah agama dengan baik. Baik, teman sekalian, sebelum itu kita speaking dulu ya. Coba kita di situ saja ya. Kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kesimpulannya dari pelajaran kita adalah bahwa kalau kita sudah akil balik atau masuk usia balik, harus segera selalu melaksanakan kewajiban, perhatikan, kewajiban agama, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan wajib untuk menambah ilmu atau mencari ilmu, yaitu ilmu agama. Sampai sini jelas ya? Baiklah, sebelum kita pulang, Pak Guru akan berikan pesan kepada kalian nih ya. Jadi Pak Guru akan pesan bahwa Pak Guru punya tugas buat kalian di rumah. Selanjutnya, pelajaran kita yang akan datang akan mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Itu di bab berikutnya ya, jangan lupa. Baik, Pak Guru punya tugas buat kalian di rumah masing-masing, nanti dikerjakan ya. Ini ada bagian, ada soal formatif yang akan kalian kerjakan di rumah. Baik ya, silakan. Baiklah, itu saja. Jadi mari kita sama-sama tutup pelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.